Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my student. How are you today? Kaifa kalu? Ana bi khair walhamdulillah. Syukran. Afwan. Selamat pagi semua anak-anakku. Tetap semangat dan sehat selalu. Hari ini kita akan belajar SPDP tema 1 indahnya kebersamaan mengenai gerak tari. Kalian pastinya sudah sering mendengarkan apa itu yang dimaksudkan gerak tari, seni tari ya. Sejak kalian kelas 1 sampai kelas 3 pasti sudah sering mempelajari. Jadi di sini teacher akan membahas sekilas tentang gerak tari. Pengertian dari seni tari. Seni tari adalah seni yang mengekspresikan nilai batin melalui gerak yang indah. Secara umum kita bisa mengartikan gerak tubuh yang indah. Apa saja unsur-unsur utama dari tari? Yang pertama itu adalah wirogo, yaitu kemampuan peragaan, penguasaan, kelenturan gerak. Bagaimana tanganmu nanti ukel, kakimu mendak, kepalamu pacak golu, itu wirogo. Kemudian ada wiromo, yaitu pengaturan tempo untuk mencapai gerakan yang harmonis. Bagaimana kesesuaian kamu antara gerak dan irama, iringan musik. Ketika iringan musiknya cepat, gerakanmu ya harus ikut cepat. Kalau lambat ya berarti kurang dalam unsur wiromonya. Dan terakhir ada wiroso, yaitu tingkat penghayatan dalam tarian. Ketika kamu menari, itu juga harus menghayati ya. Jadi nggak asal menari, nggak asal gerak. Dinikmati setiap temponya, dinikmati iringan musiknya, sehingga apa yang akan disampaikan melalui gerak tari itu bisa diterima oleh penonton. Sedangkan dalam menari, penari itu memerlukan beberapa hal, diantaranya ada ruang ya. Seorang penari itu selalu membutuhkan ruangan untuk bergerak. Ruangan ini disesuaikan dengan jumlah si penarinya. Apabila penari itu penari tunggal, maka ruangan yang sempit bisa digunakan. Ketika ada penari massal yang berjumlah puluhan, bahkan sampai ratusan, ribuan, itu berarti memerlukan ruang yang lebih besar. Kemudian ada waktu, ya. Tari itu memerlukan waktu untuk melakukan gerakan tariannya. Tarinya mulai dari tari 5 menit, 7 menit, atau tarian 10 menit. Waktu yang digunakan itu berbeda-beda, sesuai dengan kebutuhan gerak yang dihasilkan. Ada yang bertempo lambat atau bertempo cepat, itu waktu. Begitu juga dengan waktu si penari dalam dia menghafal tariannya, dia belajar sampai pertunjukan. Kemudian yang terakhir ada tenaga. Tubuh penari dari kepala hingga kaki itu membutuhkan energi, tenaga untuk melakukan gerakan. Jika tenaganya ringan, berarti menghasilkan gerakan yang lembut dan lemah gemulai. Jika tenaga yang diberikan kuat, berarti akan menghasilkan gerakan yang berat dan besar. Coba kalian pikirkan tari daerah apa yang memerlukan tenaga ringan dan ada yang membutuhkan tenaga berat. Oke, selanjutnya kita bahas tentang mengenal tari tradisional di Indonesia. Sebelumnya kalian tadi kan sudah mempelajari tarian tradisional pada muatan IPS sama PPKN ya. Di dalam buku tema ini berada di tema 1 halaman 20. Yang pertama ada tari tortor. Tari tortor ini berasal dari suku Batak Sumatera Utara. Gerakannya meliputi gerakan kaki jinjit dan gerakan tangan. Biasanya digunakan saat upacara adat. Next, ada tari piring. Tari piring ini berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat. Dalam tarian dia menggunakan properti piring. Piringnya piring asli ya, bukan piring mainan. Nah, piring asli. Biasanya di akhir itu juga akan ada atraksi menginjak pecahan beling ini, pecahan dari piringnya. Ditarikan oleh penari dengan berjumlah ganjil. Awalnya tari ini itu sebagai rasa syukur kepada dewa-dewa, tetapi ketika Islam datang sekarang berubah menjadi
lambang suasana kegotong royongan atau rasa syukur untuk hiburan saja. Next ada Tari Pakarena. Tari Pakarena ini berasal dari Goa, Sulawesi Selatan ya. Dia menggunakan properti kipas. Alat bantu dalam menarinya berupa kipas. Kemudian menggunakan busana yang sesuai aturannya. Ada simak-simak, tigero, baju berwarna-warni dan masih sebagainya. Itu mulai dari aksesoris kepala, cincin, bajunya, sarungnya, selendangnya. Nah, itu sudah ditentukan. Tari Pakarena ini sebagai bentuk ekspresi kelembutan dan mencerminkan karakter perempuan Goa yang sopan dan setia. Oke, itu beberapa tarian tradisional yang ada di Indonesia. Sekarang tugas kalian adalah menirukan gerakan tari Pakarena. Nanti silakan di video dan dikirim ke teacher, oke? Hari ini kita bersama-sama belajar gerak tari Pakarena ya. Alat yang disiapkan kipas dan sarung. Kemudian kasih jarak 1 jengkal ya untuk kipasnya ke badan. Kemudian dipegang sarungnya, tangannya menghadap ke bawah, kipasnya diputar menghadap ke bawah. Oke, dibuka, tutup, buka kedua tangan, badan menyamping, tangan dibuka, diputar tangannya. Oke, sudah ya, dihafalkan gerakannya. Semuanya nanti praktek ya, praktek gerak tari Pakarena. Oke, teacher rasa cukup sekian ya materi kita pada hari ini. Kalian hafalkan lagi gerakan tari Pakarena dan teacher tunggu videonya. Sampai jumpa di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.